Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pengolahan dataset perubahan temperatur permukaan bumi di beberapa negara. Di sini terdapat 8 subbab topik pembahasan. Pada latar belakang terdapat 5 poin. Yang pertama, aktivitas manusia meningkatkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, kenaikan suhu bumi tidak merata secara global. Yang keempat, dataset iklim digunakan untuk analisis perubahan iklim. Yang kelima, pengolahan data diperlukan untuk hasil yang lebih akurat. Dan pada tujuan terdapat 3 poin. Yang pertama, menganalisis dataset iklim dan lingkungan dari berbagai negara. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik utama indikator lingkungan. Yang ketiga, menyajikan tren perubahan temperatur dan pemanasan global. Di sini terdapat 8 pertanyaan yang dianalisis berdasarkan data yang kami peroleh. Selanjutnya, dataset awal berformat CSV dikonversi ke Microsoft Excel untuk memudahkan pengolahan data, analisis statistik, dan visualisasi secara sistematis dan efisien. Selanjutnya adalah tugas 4, yaitu mengenai karakteristik data. Dataset yang kami miliki berisi data lingkungan dan iklim dari beberapa negara dari tahun 2000 hingga 2024. Terdiri dari 156 baris dan 10 kolom variabel terkait pemanasan global. Variabel kategorikal yaitu country atau negara, sementara variabel kuantitatif ialah tahun, suhu rata-rata, emisi karbon dioksida, kenaikan permukaan laut, curah hujan, populasi, energi terbarukan, cuaca ekstrim, dan luas hutan. Tidak terdapat missing value pada dataset yang kami miliki. Juga kami telah membuat sampel data untuk lebih mudah memahami dataset yang kami miliki berdasarkan nilai minimum, median, dan maksimum daripada populasi setiap negara. Selanjutnya, analisis data. Komponen yang dianalisis dari dataset adalah mean, standar deviasi, persentil, nilai ekstrim, dan distribusi frekuensi. Analisis dilakukan menggunakan library pandas pada Python dengan 2 fungsi, yaitu describe untuk menentukan jumlah data valid, mean, standar deviasi, nilai minimum maksimum, serta persentil 10, 25, 50, 75, dan 90%. Kemudian fungsi value counts untuk menghitung distribusi frekuensi tiap kategori dengan bins 5 yang berarti dibagi dalam 5 interval. Berikut merupakan program analisis data yang digunakan. Terakhir, data diekspor dalam bentuk file Excel dan hasilnya sebagai berikut. Visualisasi data berikut berupa pie chart yang digunakan untuk memperlihatkan data emisi karbon dioksida dari 15 negara dalam dataset kami pada tahun 2024. Pie chart ini unggul dalam memperlihatkan perbandingan data, namun pie chart ini memiliki kelemahan, yaitu dapat melihat bahwa label dari setiap data ini terlihat bertumpuk karena terlalu banyak data yang digunakan. Selanjutnya, visualisasi data yang digunakan ini berupa bar chart. Visualisasi data berupa bar chart ini juga cukup unggul dalam memperlihatkan perbandingan antar data. Namun, bar chart ini lebih unggul dari pie chart untuk membandingkan data yang cukup banyak karena label tidak bertumpuk seperti pie chart. Selanjutnya, visualisasi data yang kami gunakan berupa line chart. Berbeda dengan bar chart dan pie chart, line chart ini lebih unggul untuk memperlihatkan korelasi antara satu atribut dengan atribut lainnya. Dalam hal ini, kami menggunakan atribut berupa tahun sebagai variabel bebasnya dan variabel terikatnya berupa kenaikan suhu permukaan bumi di Jepang dari tahun 2000 sampai 2024. Selanjutnya adalah tugas 7 mengenai korelasi antar variabel pada dataset. Analisis korelasi dilakukan pada seluruh variabel kuantitatif dalam dataset dengan menggunakan metode korelasi Pearson dengan tools Microsoft Excel dengan fungsi korel. Hasil korelasi utama, yang pertama ada year dengan sea level rise, yaitu korelasi positif sangat kuat sehingga permukaan laut meningkat seiring waktu. Dan yang kedua, year dan extreme weather events. Korelasi positif sedang sehingga kejadian cuaca ekstrim cenderung meningkat tiap tahun. Data yang kami gunakan sudah cukup bersih. Tidak terdapat nilai kosong dalam data yang kami gunakan. Hanya pengurutan data yang tidak konsisten dari baris pertama hingga baris terakhir. Sehingga kami menggunakan fitur sortir pada Microsoft Excel untuk mengurutkan data sesuai yang kami inginkan. Selanjutnya, terdapat beberapa data yang dimiliki oleh negara yang sama dan di tahun yang sama, namun data tersebut lebih dari satu data. Sehingga kami menggunakan bantuan program untuk mendapatkan nilai rata-rata dari data yang berganda tersebut.
dan didapatkan nilai tunggal. Untuk kode yang digunakan sudah tercantum dalam slide. Selain itu, kami juga menambahkan fitur slicer untuk mendapatkan data tertentu seperti data milik negara tertentu atau milik tahun tertentu saja. Terakhir, regresi linier digunakan untuk menganalisis hubungan linier variabel bebas X dan variabel terikat Y. Persamaan yang dibentuk adalah Y dengan BX plus A. Nilai B positif berarti X dan Y berbanding lurus seperti pada grafik kiri, sedangkan B negatif berarti X dan Y berbanding terbalik seperti pada grafik kanan. R kuadrat menyatakan seberapa baik X menjelaskan Y, dengan regresi semakin baik jika R kuadrat mendekati 1. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.